Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufri Munadil, MPM 23759025. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mengenai menjelaskan terkait dua video dalam materi dari mata kuliah Cloud Computing dan juga menutorialkan instalasi firmware dan virtual atau VirtualBox di PC Lab. Untuk selanjutnya simak video lebih lanjut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai video pertama, yaitu tentang cloud computing in 6 minutes. What is cloud computing? Nah, jadi cloud computing itu atau komputasi awan, dia itu merupakan salah satu konsep paling revolusioner dalam dunia teknologi informasi modern. Jadi, jika dulu setiap organisasi harus memiliki server fisik sendiri untuk menjalankan aplikasi atau menyimpan data, sekarang semua bisa dilakukan di cloud. Artinya bisa diakses melalui internet menggunakan sumber daya komputasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Nah, untuk selanjutnya, cloud computing itu juga penggunaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, software, analitik, dan kecerdasan buatan yang disediakan melalui internet oleh penyedia layanan cloud. Daripada mengelola infrastruktur sendiri di kantor, kita itu cukup bisa menyewa layanan dari penyedia seperti Amazon Web Service atau AWS, atau Google Cloud Platform, GCP, atau Microsoft Azure. Nah, kita itu bisa memilih layanan yang diperlukan, menggunakannya, dan membayar sesuai pemakaian. Inilah yang bisa disebut model pay as you go, seperti listrik atau air. Jadi kita tidak perlu membangkit listrik sendiri, cukup gunakan dan dibutuhkan, dan juga bayar sesuai konsumsi atau penggunaan. Kenapa bisa disebut cloud? Karena cloud itu digunakan data dan aplikasi tidak lagi tersimpan secara lokal, melainkan berada di jaringan besar internet yang abstrak, digambarkan sebagai awan dalam diagram arsitektur jaringan. Kita tidak perlu di mana lokasi fisik servernya, yang penting layanan tersebut bisa diakses kapanpun kita butuh. Komponen utama cloud computing itu yang pertama ada server virtual, mesin komputasi yang berjalan di atas infrastruktur cloud, ada penyimpanan, tempat menyimpan data, file atau database dengan kapasitas fleksibel, ada database manajemen, sistem pengelola data yang berjalan di cloud, misalkan seperti MySQL, PostgreSQL atau MongoDB. Ada networking, infrastruktur jaringan yang memungkinkan koneksi antara server dan ke pengguna. Dan juga ada software layanan siap pakai seperti Gmail, video confer, atau CRM yang diakses lewat web. Nah, keunggulan cloud computing tersendiri itu ada beberapa bagian seperti biaya lebih efisien, skalabilitas dan fleksibilitas, keandalan tinggi, akses dari mana saja, dan juga ada keamanan. Contoh penggunaan cloud computing itu ada di Google Drive, Dropbox seperti menyimpan file berbasis cloud, ada Netflix memanfaatkan cloud untuk streaming video kejutaan pengguna, ada juga Zoom atau Microsoft Teams, aplikasi konferensi yang dijalankan di cloud, dan juga ada e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang menggunakan infrastruktur cloud untuk melayani transaksi besar secara real time. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan video yang kedua, yaitu mengenai what is cloud architecture, understanding SaaS, IaaS, cloud delivery models, and more. Nah, setelah memahami apa itu cloud computing, di sini saya akan membahas ulang mengenai tentang bagaimana struktur atau arsitektur cloud dibangun. Nah, cloud architecture itu mengembangkan susunan komponen dan hubungan antara lapisan yang membentuk sistem cloud, mulai dari infrastruktur fisik sampai ke aplikasi yang digunakan penggunaan terakhir. Nah, apa sih cloud infrastruktur itu? Nah, cloud infrastruktur sendiri itu seperti desain konseptual yang menjelaskan bagaimana teknologi cloud disusun dan saling terhubung. Tujuannya itu supaya layanan cloud dapat berjalan secara efisien, aman, dan juga scalable. Bayangkan misal cloud seperti di gedung bertingkat. Di lantai bawah ada fondasi seperti server, strok, dan jaringan. Di tengah ada sistem operasi dan platform pengembang.
di lantai atas ada aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nah, semua lapisan ini harus saling terintegrasi agar pengguna bisa mengakses layanan dengan cepat dan stabil. Lapisan-lapisan arsitektur cloud itu sendiri itu yang pertama ada infrastruktur layer seperti fondasi cloud. Dia mencakup server fisik, penyimpanan router, dan perangkat keras lainnya yang dikelola oleh penyedia layanan. Ada juga virtualization layer. Di lapisan ini, teknologi virtualisasi memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa bagian seperti VMware, KVM, Xen, atau Hyper-V. Ada juga platform layer. Dia tuh menyediakan sistem operasi, runtime, framework, dan API untuk mengembangkan agar aplikasi membuat dan mengelola aplikasi. Ada yang terakhir, application layer, lapisan tertinggi yang berisi aplikasi siap pakai yang digunakan oleh pengguna, misalnya Gmail, Office 365, dan Salesforce. Nah, di sini ada model layanan cloud tersendiri. Pertama ada infrastruktur as a service. Dia pengguna menyewa sumber daya dasar seperti komputer virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna mengelola sistem operasi dan aplikasi sendiri, contohnya seperti Amazon EC2, Google Computing Engineer. Terus juga ada Microsoft Azure FVM. Untuk selanjutnya ada platform as a service, yaitu memberikan platform siap pakai untuk mengembangkan aplikasi tanpa perlu memikirkan pengelolaan. Cocok untuk Google Apps Engine, Microsoft Azure, dan juga cocok untuk developer yang ingin fokus membuat aplikasi tanpa mengatur infrastruktur. Ada juga software as a service, yaitu penggunaan langsung bisa menggunakan aplikasi tanpa menginstal atau mengelola apapun. Contohnya seperti Gmail, Dropbox, Google Docs, dan lain-lainnya. Jadi pengguna itu hanya perlu koneksi internet dan akun untuk mengakses. Nah, model penerapan cloud-nya tersendiri, yang pertama ada public cloud, itu dikelola oleh penyedia layanan cloud dan terbuka untuk umum. Dan kelebihannya itu seperti biayanya murah, skalabilitasnya tinggi. Tentu juga ada kekurangan seperti kontrol terbatas terhadap infrastruktur. Yang kedua ada private cloud, dikelola khusus oleh satu organisasi untuk keperluan internal. Cocok banget nih untuk perusahaan yang membutuhkan keamanan dan kontrol penuh, biasanya dijalankan di pusat data milik tersendiri. Dan yang ketiga ada hybrid cloud, itu gabungan antara public dan private cloud. Data sensitif disimpan di private cloud, sedangkan beban kerja besar dijalankan di public cloud. Dia juga bisa menawarkan fleksibel terbaik. Berikut juga ada komponen penting dalam arsitektur cloud seperti front end, back end, cloud management, security layer. Nah, di bagian front end tersendiri, dia sisi penggunanya bisa berinteraksi dengan aplikasi cloud. Untuk back end tersendiri, dia bisa berinteraksi server, database, dan penyimpanan yang dapat menjalankan layanan di belakang layar. Ada cloud management tersendiri, yaitu alat untuk memantau performa, keamanan, dan biaya layanan. Ada security layer, sistem keamanan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi. Nah, nggak lupa juga di sini ada tantangan tersendiri dan isunya juga dalam cloud arsitektur, seperti keamanan data. Keamanan data itu dia bisa beresiko kebocoran data karena semua tersimpan di server pihak ketiga. Ada juga konektivitas internet. Layanan cloud sepenuhnya itu bergantung pada koneksi internet. Jadi kalau internetnya itu error, jadi konektivitas internetnya, layanan cloudnya juga error. Ada kepatuhan dan regulasi. Dia beberapa organisasi harus memastikan data disimpan sesuai hukum yang berlaku. Ada juga integrasi sistem lama. Dia seringkali sulit memindahkan aplikasi tradisional ke cloud. Manfaat cloud arsitektur itu sendiri itu dia efisien sumber daya, hardware-nya bisa dimanfaatkan maksimal lewat virtualisasi, fleksibilitas dan pengembangan. Dia developer bisa membuat, menguji, dan merilis apakah aplikasi tersebut bisa berjalan dengan cepat. Reliabilitasnya, sistem cloud ini memiliki backup dan load balancing dan juga dapat mengelola terpusat, seperti seluruh infrastruktur bisa dipantau dari satu dashboard. Jadi, kesimpulan dari antara dua video ini adalah cloud arsitektur itu suatu struktur dasar dari seluruh sistem cloud yang terdiri dari lapisan infrastruktur, platform, dan aplikasi.
setiap lapisan itu memiliki peran penting seperti server fisik hingga layanan yang kita gunakan sehari-hari. Dengan memahami arsitektur ini, kita itu dapat melihat bagaimana sih layanan seperti Google Drive atau Netflix bisa berjalan dengan cepat, aman, dan tersedia untuk jutaan pengguna sekaligus. Kurang lebih itu yang dapat saya penjelaskan dari dua video tersebut. Selanjutnya saya akan menutorialkan cara instalasi Ubuntu Server di VirtualBox dan hubungannya dengan arsitektur cloud. Untuk selanjutnya simak video lebih lanjut. Sekian. Gue singkat banget ya. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah tahap selanjutnya, yaitu instalasi Ubuntu Server di VirtualBox dan hubungannya dengan arsitektur cloud. Setelah memahami konsep cloud computing, sekarang kita masuk ke praktek dasar, yaitu membuat server virtual sendiri menggunakan menggunakan VirtualBox. Tujuannya itu supaya memahami bagaimana virtualisasi bekerja, mengenal sistem operasi Ubuntu Server, dan melihat bagaimana komponen cloud sebenarnya dibangun di atas virtual seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya di sini saya sudah mendownload VirtualBox-nya, download di Chrome. Banyak pilihan device-nya, saya menggunakan Windows. Setelah itu kita buka VirtualBox-nya, lalu klik New. Frame name-nya bebas ya, sesuai aja. Sini saya kasih nama saya. Terus ISO-nya juga saya sudah download, kita langsung masukin saja. Lalu masukkan passwordnya. Terus setup-nya. Nah, di sini username-nya FOX user, kita masukkan passwordnya saja yang mudah diingat. Di sini ada sistem informasinya, mulai dari sistem load, Nah, untuk flash memory di sini kita masukkan 2 GB dan CPU-nya kita masukkan 2 saja. Lalu kita langsung klik finish. Kita tunggu sampai proses selanjutnya. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita tunggu saja. Udah, stiker paling buruk. Nah, kita udah lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk login menggunakan username dan passwordnya. Login dengan menggunakan username tadi yang di awal, yaitu fbox user. Passwordnya 1 2 3 4. Nah, udah selesai hasilnya ke Ubuntu-nya. Di sini ada penjelasan tampilan Ubuntu servernya. Seperti baris pertama itu ada sistem operasi yang diinstal seperti LTS, GNU Linux 6.8.087, dan juga ada login dan passwordnya menggunakan username fbox dan password yang telah dibuat tadi, dan juga ada informasi sistem, ada link dokumentasi resmi seperti dokumentasi, manajemen, dan support, dan juga ada informasi sistem real time seperti sistem load, terus ada memory usage, ada swap usage, ada proses, ada IPv4 dan IPv6, dan juga ada sebagian lainnya seperti notifikasi keamanan dan juga sebagian. Nah, kurang lebih itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.